Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sobat Warta Kota. Bersama saya Dudi Hasanuddin. Kali ini wawancara khusus kita bersama owner atau mitra dari BGN SPPG Sentra Segi Antara Kota Depok, Mas Iwan Safa. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Mas, ini lokasinya ada di mana Mas? Tepatnya? Kita lokasi ada di Grogol ya, Jalan Grogol Raya. Jalan Grogol Raya, Kecamatan Limo, Kota Depok. Kecamatan Limo, Kota Depok. Sobat Warta Kota, SPPG Sentra Segi Antara Grogol Limo, Kota Depok ini adalah salah satu pencontohan SPPG yang ada di Kota Depok. Jadi semuanya serba pengawasan, serba ketat. Ya, makanya kita tanya-tanya nih sama Mas Iwan Seva. Mas, apa saja sih Mas menu yang disajikan di SPPG Segi Antara Depok? Baik, terima kasih Ya. Kang Dodi. Ini lagi nggak sehat nih kayaknya. Lagi kurang sehat ya. Ya. Ya, Kang Dodi, jadi ya, terima kasih sebelumnya udah mau mampir ke SPPG kita, SPPG Segi Antara. Terkait menu ya memang mungkin kita sama dengan SPPG lainnya ya. Menunya memang cukup variatif karena kan kita mengirimkan menu ke penerima manfaat itu daily ya. Jadi nggak bisa menunya sama begitu ya. Nah, memang harus variatif. Nah, kalau kita itu ya banyak, ada chicken teriyaki, kemudian ada ayam goreng serundeng misalnya. Kalau nasional itu kadang juga ada nasi kuning ya. Terus kadang sometimes kita juga berikan semacam spaghetti, tapi pastinya spaghetti itu mie-nya bukan mie yang biasa gitu ya. Nah, kita selektif mie-nya mie sehat, memang ada standarnya. Kemudian sometimes juga kita kirim semacam roti gitu ya, tapi ya kembali lagi harus selektif juga untuk itu semacam sandwich gitu ya, yang ada daging, ada sayur. Ya kurang lebih begitu terkait menu. Jadi menunya kekinian ya justru ya? Iya, kita mengikuti apa yang diinginkan oleh atau apa yang disuka oleh anak-anak, tapi dengan kandungan gizi yang sesuai dengan juknis yang ada di BGN. Oh, gitu. Jadi saya pikir itu biasa gitu menunya, ternyata enggak ya? Begini Kang Rudi, hasil evaluasi kita sebelum kita buka SPPG itu kan kita juga studi banding ya. Kita jalan-jalan ke Semarang, itu kita jalan ke Depok, ke Jakarta, kita cek kan ternyata memang banyak makanan itu nggak habis. Kita kasih menu yang gizinya bagus gitu, tapi memang baliknya itu omprengnya banyak yang sisa. Banyak yang sisa. Oh, berkaca dari situ ya. Jadi memang anak-anak itu kan anak sekarang mungkin banyak kayak yang menunya udah dari lahir mungkin dikasih menu-menu yang kekinian. Ini ya. Jadi nggak suka. Nah, kita coba pelajari, kita coba diskusi dengan ahli gizi, kita juga diskusi dengan chef gitu ya. Sehingga bagaimana kita menampilkan menu-menu yang baik gitu ya, yang artinya secara kandungan gizi sudah sesuai dengan juknis yang ada di BGN, tapi kita coba olah tuh menunya yang sesuai dengan lidahnya anak-anak atau tampilan biasanya tampilan. Gitu. Oh, jadi sekarang kalau dilihat menu yang disajikan habis terus nih? Alhamdulillah sih habis ya, alhamdulillah ya. Mungkin ada beberapa lah yang memang nggak suka gitu ya, mungkin ada beberapa yang, tapi ya majority habis lah. Oke. Keren juga ya. Jadi yang orang berpikir bahwa menunya biasa-biasa saja, ternyata enggak ya. Jadi ada evaluasi yang dilakukan terhadap penyajian menu makanan ya dan tampilan. Wah. Jadi memang harus ada evaluasi dan inovasi mungkin ya, dalam penyajian menu makanan. Kreativitas ahli gizi dan chef. Oh, kolaborasi dan kerjasama itu ya. Mas, nih SPPG ini kan di wilayah Limo ya? Limo. Berarti di sekitarnya. Ya.
Jadi berapa jumlah penerima manfaat? Penerima manfaat ya, kita di bulan kemarin itu sebenarnya mencapai 3.800. 3.800 penerima manfaat terdiri dari anak sekolah dan B3 ya. Tapi dari pihak BGN kemarin sempat ada evaluasi ya, kita ada pertemuan dengan pihak BGN ya, Mitra dan BGN kemarin waktu itu. Ada juknis terbaru daripada BGN. Hasil evaluasinya itu bahwa untuk memaksimalkan pelayanan terhadap penerima manfaat itu bagian menganjurkan dibatasin 3.000. 3.000. Ya, 3.000 itu dengan catatan SAFE-nya harus sertifikasi dari BNSP atau LSP. Nah, tapi kalau misalnya SAFE-nya tidak bersertifikasi BNSP, itu baiknya 2.500. Nah, tapi karena SAFE kita juga bersertifikasi, banyak sertifikat segala macam, dan kita juga secara tempat juga alhamdulillah proper ya. Lumayan luas karena kita ada di 1.000 meter persegi. Jadi kita ambil yang 3.000. Saat ini kita ada di 3.000-an. Fasilitas di SPPG ini apa aja? Sesuai juknis ya. Fasilitasnya macam-macam. Kita juga mulai dari ruangan-ruangan storage, kemudian ada kitchen, ada pemorsian, terus kemudian ada tempat cuci ompreng, terus fasilitas-fasilitas buat relawan itu kita ada mes. Ada kita siapkan ada beberapa mes buat ahli gizi, buat akunting, terus buat teman-teman relawan yang memang misalnya agak kejauhan rumahnya bisa istirahat di mes ya. Kita fasilitasi juga. Jadi ahli gizi, akunting ada di sini ya? Ada, tinggal di mes. Wah, jadi memang pengawasannya on time nih setiap saat. Jadi wah, boleh. Kang, kemana aja nih? 3.000 itu kemana aja 3.000 itu? Ya, 3.000 itu kita ada di wilayah Kelurahan Grogol. Nah, di Kecamatan Limo ini ada beberapa sekolah, ada sekolahnya itu Sekolah Negeri 1 Grogol, Negeri 2 Grogol, dan beberapa sekolah swasta yang di wilayah Kelurahan Grogol. Nah, selain itu juga ada penerima manfaat yang B3. B3 itu ya sama di wilayah Kelurahan Grogol, ada di beberapa RW lah. Kurang lebih mungkin sekitar 400-an. 400 D3, ibu menyusui, ibu hamil dan balita. Jadi khusus SD ya? Apa bagaimana? Sekolahnya itu SD, SMP dan SMA. SD, SMP dan SMA. Jadi totalnya 3.000 ya? Saat ini 3.000 per hari. Per hari. Itu nggak kebayang itu. Harus 3.000. Jaraknya mungkin jauh-jauh kali ya? Secara jarak nggak terlalu jauh. Nggak terlalu jauh ya? Karena kan dari juknis BGN sendiri udah menetapkan kalau jarak itu ada di 6 km maksimal, dan jarak tempuh itu maksimal di 20 menit. Nah, tapi alhamdulillah kita tidak terlalu jauh. Kita di wilayah Kelurahan Grogol aja. Jadi paling jarak-jarak ada yang dekat, paling dekat di belakang sini cuma berapa, paling nggak 100 meter. Ada yang di depan sana mungkin sekitar 600 meter, ya, nggak terlalu jauh lah. Jadi bisa memenuhi juknis ya? Ya, sesuai aturan itu ya? Petunjuk teknis. Mas Iwan, bagaimana dengan proses pengawasan di SPPG ini? Ya, untuk proses pengawasan ya, kita itu kan kita ada koperasi juga. Procurement kita koperasi di SPPG ini. Artinya setiap barang yang masuk ke dapur itu memang disortir dulu oleh bagian koperasi. Kemudian koperasi menyerahkan lagi ke pihak dapur. Nah, itu lengkap semua, ada berita acara, serah terima ketika mereka sudah melihat kualitas barang. Ya, kalau yang sesuai spek ya di contreng, gitu. Yang nggak sesuai ya dibalikin. Nah, itu tahap awal ya? Mulai sortirnya di situ. Nah, kemudian masuk ke storage sebelum dibersihkan segala macam.
Nah, untuk prosesnya sendiri, saya juga perhatiin kan kita juga ada CCTV ya. Oke. Oh, ada CCTV dilengkapi ya. CCTV juga ada CCTV. Ahli gizi kita juga sering monitoring. Either mereka langsung datang untuk melihat keadaan dalam proses produksinya. Kadang-kadang mereka juga pantau lewat CCTV. Gitu ya. Nah, itu berkolaborasi dengan chefnya. Jadi kita ada strukturnya, ada head chef, ada asisten chef, dan ada helper cooknya untuk di kitchen. Gitu. Nah, ya mereka berkolaborasi lah. Nanti baru kemudian kepala SPPG yang mengawasi secara keseluruhan prosesnya di mana. Gitu. Jadi barang disortir di koperasi, masuk ke storage. Di storage diperiksa lagi kali ya? Koperasi ke dapur dulu. Oh, ke dapur dulu. Biasanya ada tim aslap dan ada satu admin tuh yang menerima barang. Nah, disitulah proses serah terima barang. Ada dokumen segala macam ya. Baru kemudian dibersihkan sama tim persiapan, baru kemudian masuk ke storage. Oke. Oh, jadi dibersihkan dulu ya? Ya, dibersihkan dulu, baru masuk ke storage. Storage-nya kan juga terpisah ya. Ada yang kering, ada yang basah, ada yang frozen, beda-beda. Setelah itu? Nah, setelah itu baru kemudian diproses di dapur, di kitchen. Ya, saat proses masak dimulai ya diproses di Nah, pada saat proses memasak itu ada yang mengawasi juga? Ya, ada head chef kan. Ada head chef. Ada head chef dan dia juga ada ahli gizi juga yang ikut coba mengawasi. Itu memulai memasak itu jam berapa? Kita kan mulai masak itu malam ya. Di atas jam 12 ya? Ya. Tergantung. Kalau masakan kita itu kebetulan di SPPG Segi Antara ini kan ada dua nih pengiriman. Yang pertama itu pengiriman pagi dan pengiriman siang. Artinya memasak itu nggak bisa sekali. Yang untuk pengiriman pagi itu mungkin masak yang pertama tuh. Masak yang pertama untuk yang pagi. Nanti dia nyambung lagi tuh misalnya jam 2 subuh atau jam 3 subuh gitu, jam 3 pagi. Nyambung lagi masak untuk yang siang. Karena kalau yang masak untuk pagi dikasihkan siang itu makanannya sudah kurang bagus. Gitu. Jadi memang agak ekstra nih kalau ada yang masuk siang. Semuanya butuh ekstra ya? Iya, gitu. Nah, pada saat sudah dikemas, kemudian akan diantar, itu dicicipi lagi atau gimana? Itu ahli gizi biasanya. Ahli gizi. Jadi kalau di kitchen itu chef dan asistennya terkait rasa kan berarti ya. Chef dan asistennya coba rasain dulu apa yang kurang gitu kan. Karena kan kita tuh ada cooker hood ya. Iya, cooker hood. Cooker hood itu saya sempat diskusi kemarin sama chef. Itu kalau naburin garamnya aja asal gitu tuh keangkat. Oh, ketahuan ya. Kesedot gitu. Artinya tuh bisa jadi asinnya kurang atau gimana. Ketika dikasih bumbu keangkat gitu. Makanya harus berhati-hati dalam menaburkan garam bumbu segala macam supaya nggak kan ada cooker hood di atasnya itu. Dan mereka juga harus pastikan harus dirasain sesuai dengan apa yang diinginkan gitu. Jadi sudah matang ya, terencana gitu ya. Oke. Keren. Jadi memang kalau orang menganggap kerjanya hanya memenuhi target, enggak juga ya. Oke, Mas Iwan. Nah, ini yang menjadi mungkin keinginan masyarakat dan juga pemerintah. Nah, apa kebermanfaatan SPPG Segi Antara ini untuk masyarakat sekitar? Ya, SPPG Segi Antara ini waktu kita mulai bangun, ya, itu kita sudah melibatkan warga setempat, warga lokal. Dibangun tahun berapa sih? Ini kan baru, kita kan baru ya, say 4 bulan lah. 4 bulan berjalan. Nah, waktu kita bangun SPPG ini, kita melibatkan warga lokal. Ada beberapa RT ya, yang ikut bekerja untuk mulai ngebangun bangunan ini. Terus kemudian sampai pada proses seleksi relawan dapur, nah itu juga kita libatin.
Artinya memang kita juga mau mengakomodir nih Yeah. teman-teman relawan yang berada di wilayah sekitar Kelurahan Grogol ini. Wilayah sekitar Kelurahan Iya, Grogol. Kelurahan Grogol. Gitu. Relawan itu apa sih tugasnya? Ya relawan itu macam-macam, ada yang apa namanya tukang cuci Piring. putre, Oh ya. putre atau ompreng. Oke. Ada yang pembagian pemorsian, Oke. ada yang bagian persiapan, Oke. ada yang bagian distribusi, Oh. ya, atau bagian kebersihan misal atau security. Nah itu memang kita mengakomodir dari warga sekitar. Oke. Oh banyak juga ya? Ya, ada sekitar 47 relawan yang ada di sini. Ada di sini. Iya. Kemudian untuk misalnya bahan pangan sayur-sayuran, daging-dagingan itu dari warga sekitar juga ada? Ada beberapa UMKM, terus kayak telur, kecuali produk-produk yang kayak macam susu memang itu kan banyak dari perusahaan yang sudah benefit ya, yang dari agen atau dari distributor. Tapi kalau macam sayur-sayuran, terus kemudian telur, terus kemudian tempe tahu, dan lain-lain itu memang ada beberapa dari UMKM wilayah sekitar, termasuk roti segala macam yang dari terdekat kita ambil. Jadi itu bagaimana tuh ketika ini buka, Mas Iwan Sepa menghubungi mereka gitu ya? Selain kita memang sourcing, sourcing vendor itu, kita bangun aja udah ada pelang itu udah banyak yang datang. Udah banyak yang datang menawarkan produknya, ada yang menawarkan bakso ini, ada yang menawarkan produk A, produk B, semacam itu lah. Jadi banyak ya selain mendistribusikan relawan, terus pemasok bahan pokok dari UMKM sekitar ya. Selain itu ada lagi? Ya paling kalau misalnya dari warga-warga sekitar ada butuh bantuan apa semacam bantuan lah ya, bantuan sosial juga kadang-kadang kita ada. Contoh kemarin ada yang, maaf saya harus sebutkan, yang rumahnya kena angin puting beliung itu warga sekitar. Nah, itu biasa kita koordinasi sama kemarin sama apa namanya pemerintah setempat ya, kelurahan. Nah itu kita sedikit bantuan juga semacam itu. Jadi banyak juga ya, kebermanfaatan SPPG Sentra Antara di wilayahnya ya. Aduh, enak banget ya punya SPPG. Mas Iwan, benar Mas Iwan, kan kemarin tuh rame ya di pemberitaan, banyak yang keracunan lah. Nah, di sini bagaimana? Alhamdulillah sejauh ini memang kita belum ada komplain yang signifikan ya, semacam itu alhamdulillah enggak. Kalau misalnya pun ada komplain yang kecil-kecil itu wajar lah, karena kan kita kan pelayanannya tiap hari kan, dan kita terus terus evaluasi. Kalau misalnya ada komplain misalnya pisang misalnya diganti misalnya dengan anggur segala macam ya itu wajar lah ya. Kadang-kadang kita akomod. Kalau memang dalam budgetingnya itu misalnya masuk, kita juga kasih anggur gitu ya. Kadang kita kasih buah-buah semacam kelengkeng gitu ya. Masukannya itu lewat apa? Apa datang langsung ke sini atau melalui WA? Macam-macam. Yang paling unik itu biasa tuh di dalam ompreng itu. Kang Dodi lihat itu loh, ini biasa ada tulisan tuh. Ada surat cinta. Ada surat cinta itu. Bang, boleh dong. Besok diganti anggur ya. Kadang-kadang, Bang, besok saya ulang tahun, tolong dong dibuatin nasi kuning. Saya nggak dirayain nih di rumah. Gitu ya. Iya, contoh kayak gitu. Ada juga ya. Tapi biasanya ada yang dari pihak sekolah juga. Dari pihak sekolah juga yang mau minta. Biasanya mereka diskusi. Tolong dong menunya buahnya diganti misalnya. Kita nggak mau yang buah A, B, C, D misalnya. Unik juga ya, Sobat Warta Kota dalam memberikan masukan ya. Ada yang lewat kertas. Ya, surat cinta. Surat cinta. Ada yang lebih unik nggak? Ya paling unik dari segi bahasa mereka. Yang kayak tadi ya. Iya, dari bahasa
ada apa? Saya tidak dirayakan ulang tahun. Iya. Tolong dibikin nasi kuning. Tapi dibikinin tuh. Sempat ada yang dibikinin, nasi kuning. Wah, kalau ada yang tahu bisa banyak di requestnya. Tapi kan kita nggak bisa mengakomodir semuanya. Iya. Oke. Sobat Warta Kota, demikian bincang-bincang kita bersama mitra BGN, SPBG Sentra Segi Antara yang berada di Grogol, Limau, Depok dengan Mas Iwan Safa. Jangan kemana-mana, tetap di program kami. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.